Di sebuah ruangan rapat yang berantakan, kertas-kertas berserakan, berkumpullah sekelompok orang dengan sebutan geng Panci. Ketuanya bernama Roy Panci. Di belakang nampak orang-orang yang sudah tua renta, ada nenek-nenek, ada kakek-kakek yang sedang menguap karena ngantuk. Mengikuti rapat sejak setahun lalu nggak kelar-kelar. Bahkan ada ibu-ibu yang sudah 1 tahun ini tidak sempat melayani suami dan anak-anaknya karena penasaran dengan perjuangan mereka mencari kesalahan dari ijazah Pak Jokowi. Di ruangan itu kelihatan bergelas-gelas kopi dingin yang tidak juga mereka seruput karena mereka sepertinya sudah tidak bersemangat lagi untuk makan dan minum. Selama setahun lebih ini mereka ngopi tapi nggak makan-makan. Saking sibuknya mereka mencari-cari kesalahan dari ijazah Pak Jokowi dan tidak ketemu. Temuan-temuan mereka ini berhasil dipatahkan. Karena temuan mereka ini lucu-lucu. Ada yang bilang katanya foto di ijazah itu bukan foto Pak Jokowi, tapi foto orang lain. Tetapi ketika diteliti ternyata itu foto Pak Jokowi masih muda. Ada bukti-buktinya tersimpan di brankas UGM. Mereka juga menuduh bahwa mustahil di dalam sebuah ijazah mahasiswa itu berkacamata, tapi ternyata di tahun 85 belum ada aturan tentang tidak boleh berkacamata. Yang tidak boleh adalah berkacamata hitam. Mereka sampai-sampai kebingungan, mereka mencari-cari celah lain. Katanya tanda tangannya beda, tetapi berhasil dibantah oleh UGM. Kemudian mereka menyebutkan lagi katanya font di ijazah salah fontnya, karena di tahun segitu nggak ada font itu. Ternyata di tahun 85, font yang mereka sebutkan itu sudah ada di beberapa buku yang tercetak di perpustakaan lama. Tuduhan-tuduhan mereka terhadap ijazah Pak Jokowi sepertinya kian mentok. Dan akhirnya mereka mengatakan bahwa tidak ada embos di situ. Padahal jelas-jelas nampak embosnya. Lalu mereka melirik lagi ke bawah, oh materainya. Harusnya tidak seperti ini materainya. Ternyata aturan materai di tahun 85 sesuai dengan materai yang dicantumkan di ijazah Pak Jokowi. Lagi-lagi mereka gagal. Lalu mereka melihat stempel. Katanya stempelnya ada di belakang foto. Ternyata ketika diselidiki, keker dengan lebih teliti, stempelnya ada di atas. Kenapa mereka melihat stempelnya ada di bawah? Ternyata yang mereka teliti bukan ijazah Pak Jokowi, melainkan fotokopi. Sehingga memang hasilnya tidak seperti mereka melihat ijazah asli. Ijazah yang difotokopi dari hasil scan yang ada di internet, mereka jadikan barang bukti. Tentu saja ini ditolak oleh pengadilan. Ketika mereka menggugat ke kepolisian, menggugat ke pengadilan, ditolak semuanya. Bahkan terakhir ini mereka menggugat soal CLS juga ditolak. Karena apa? Bukti-bukti yang mereka lampirkan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya di hari itu mereka berkumpul kembali di ruang sempit. Kenapa di ruang sempit? Padahal sebelum-sebelumnya mereka bisa menyewa hotel mahal, aula besar, tempat-tempat yang mewah. Bahkan mereka bisa karaokean setelah melakukan rapat-rapat yang sangat intens. Tapi kini mereka berkumpul di tempat sempit. Karena apa? Mereka sudah kehabisan uang. Pemodalnya sudah nggak mau lagi ngasih mereka uang. Karena makin ketahuan. Kalau mereka dibiayai, maka akan semakin ketahuan siapa yang berada di balik layar buruan ijazah ini. Karena kegagalan sudah di depan mata, sementara Pak Jokowi di rumahnya duduk manis, nyeruput wedang kunyit asem, menonton di televisi kelakuan mereka yang ngotot di atas panggung rakyat bersuara dengan suara-suara yang seperti badut dan orang bodoh. Pak Jokowi hanya tersenyum dan manggut-manggut. Lalu Pak Jokowi bergumam, kalau mereka datang ke rumah saya minta maaf ya mungkin saya akan maafkan. Kubu Roy Panci semakin terjepit ketika mereka mendapati bahwa tokoh utama dari perburuan ijazah ini meminta maaf ke rumah Pak Jokowi. Egy Sujana Damai Hari Lubis beserta pengacaranya mengunjungi rumah Pak Jokowi untuk meminta maaf. Tak lama kemudian, raja peneliti handal mereka, Rismon Sianipar, mengikuti jejak Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, datang ke rumah Pak Jokowi untuk meminta maaf dan berjanji akan menarik semua buku yang dia tulis, yaitu Jokowi's White Paper dan Gibran Endgame. Tetapi kubu Roy Panci masih ngotot. Kalau Jokowi's White Paper ya sudah kalau emang mau ditarik, karena memang bukti-bukti tidak ada di situ. Mereka menulis buku berdasarkan asumsi, berdasarkan tuduhan tanpa bukti, berdasarkan fitnah dan kebencian.
Dan mereka masih mempertahankan buku Gibran Endgame karena mereka menganggap bahwa buku itu masih laku dicari orang. Padahal yang membeli buku itu bukan karena percaya isinya, tetapi justru ingin melihat apa sih yang mereka tulis. Ternyata sebagian orang yang membeli buku Gibran Endgame menganggap bahwa tulisan ini bukan tulisan seorang peneliti, melainkan tulisan orang-orang pembenci yang memang mencari-cari kesalahan Mas Gibran karena mereka gagal mencari-cari kesalahan bapaknya. Sudah setahun lebih kasus ini masuk ke ranah hukum karena Bapak Jokowi melaporkan mereka, lalu mereka dinyatakan sebagai tersangka dan harus lapor setiap hari ke kantor polisi sebagai bukti bahwa mereka tidak melarikan diri. Karena mereka masih bebas berkeliaran, bebas bersuara, lalu kemarin tanggal 16 April katanya memperingati reuni penggerudukan UGM dan Pak Jokowi, mereka melakukan aksi demo. Demo mereka terjadi di depan gedung DPR dan MPR, sebagian terjadi di UGM. Mereka sebenarnya membuat 3 tim, ada tim yang ke UGM, ada tim yang ke Solo, ada tim yang di Jakarta, demo di depan gedung MPR DPR. Tetapi yang di Solo gagal untuk menggeruduk rumah Pak Jokowi. Pada tanggal 16 April banyak sekali relawan Pak Jokowi yang berkeliling mengitari rumah Pak Jokowi demi menjaga rumah Pak Jokowi dari kerusuhan orang-orang gila itu. Akhirnya mereka balik badan dan tidak jadi menggeruduk rumah Pak Jokowi. Katanya daripada babak belur digebukin sama relawan Pak Jokowi, mendingan kita kabur. Ketika mereka ke UGM pun mereka dicuekin, lampu dimatiin oleh petugasnya, pagar ditutup rapat. Sehingga mereka seolah-olah sudah mendatangi UGM lalu berskenario. Sungguh malang nasib geng Panji ini karena usaha mereka sia-sia. Gagal lagi. Padahal uang yang dikeluarkan sudah sangat banyak, bohirnya sudah kesal karena mereka gagal menjatuhkan Pak Jokowi. Alamat di tahun 2029, nama Pak Jokowi tetap bersinar dan Mas Gibran bisa menjadi wapres lagi. Sehingga akan menjadi 10 tahun mereka kejang-kejang. Kalau umur mereka panjang mungkin di tahun 2029 mereka bisa melakukan aksi-aksi drama rekayasa fitnah seperti ini. Kita kan nggak tahu tahun 2029 si geng Panji ini masih hidup apa enggak. Mengingat pasukan mereka rata-rata kaum bau tanah semua. Terima kasih. Ada juga tokoh pergerakan wanita dari Solo, Muri Baret. Teman-teman dari Bandung, selain yang dibawa oleh Pak Rizal Badila, juga ada teman-teman yang lain. Ada juga teman-teman dari Lampung, luar biasa, Bu Mary dan kawan-kawan. Ya, Uiwas, tadi ada banyak bapak-bapak dari Uiwas, luar biasa. Pak Marwan Batubara, luar biasa. Teman-teman dari Aspirasi, mana? Narasi Omon, nggak kelihatan. Wadah. Soalnya Omon sudah jadi zombie. Aspirasi pakai biru-biru. Berarti ada warna biru di depan. Maaf. Oke, sebentar. Ini belum ya. Oke, begini ya teman-teman ya. Kita di sini sudah pakai testing. Oke. Jadi saya tidak mau ada kita dipagari oleh polisi yang ada di situ. Bintang Pamungkas turun gunung. Asal Kita. Pak Jenderal Sunarko. menjadi pagar betis Pak ya. untuk kita. Artinya Rehat, Pak. kalau masih ada polisi yang memagari kita, artinya dia sudah mengambil hak kita. Tulisan kita akan tidak terlihat. Kemudian akhirnya membuat kita untuk merasa ke jalan. Tolong untuk diperhatikan kepada bapak-bapak, saya tidak mau ada pagar betis yang memisahkan kita, Pak. Kita akan tertib. Ya, betul. Tidak ada pagar-pagar yang ada di situ. Kalau memang masih ada, saya akan berjalan. Lanjutkan Ya, perjuangan. terima kasih juga kepada gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat, Jenderal Moon. Semuanya yang hadir. Ini sekarang akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita akan tertib, damai, dan kita akan menyampaikan secara profesional, bukan sekedar omong-omong yang disampaikan oleh salah satu orang yang disebut Mas Roy Zombie. Tidak. Bambang dari Solo, langsung. Dari Blora. Oke, tadi di satu sisi lagi kita punya daerah kekuasaan selain itu Bambang Tri, korban pertama jasa Jokowi yang disidang di pengadilan negeri Solo. Berapa tahun? 5,5 tahun. 5,5 tahun.
Hidup Bapak Menteri, tetap semangat berjuang untuk rakyat. Sejak 2014 mereka memendam sakit hati. Kalah pilpres, kalah cerdas, pendukungnya tak punya nyali. Ngaku hebat padahal bejat, ngaku alim padahal zolim, tuduh kafir ahli neraka, cosplay Tuhan punya kunci surga. Merasa benar sendiri, orang lain pasti salah. Dilaporkan ke polisi, semua nangis berjamaah. Sukanya mengutuk, mengazab, berdoa buruk dan melaknat. Lihat orang sakit tertawa, giliran dia sakit jumawa. Dasar bajingan, sungguh kasihan. Dasar pendusta, sungguh medita. Pemimpin sendiri dibully, saudara sendiri dicaci maki. Beda suku dihina, beda agama dinista. Begitulah kaum pecundang, tak pernah takut berbuat dosa. Fitnah ditebar, hoaks digalang, takkan berhenti sepanjang masa. Sukanya mengutuk, mengazab, berdoa buruk dan melaknat. Lihat orang sakit tertawa, giliran dia sakit jumawa. Berdasar benar sendiri, orang lain pasti salah. Dilaporkan ke polisi, semua nangis berjamaah. Sukanya mengutuk, mengazab, berdoa buruk dan melaknat. Lihat orang sakit tertawa, giliran dia sakit jumawa. Dasar bajingan, sungguh kasihan. Dasar pendusta, sungguh menderita. Pemimpin sendiri dibully, saudara sendiri dicaci maki. Beda suku dihina, beda agama dinista. Begitulah kaum pecundang, tak pernah takut berbuat dosa. Fitnah ditebar, hoaks digalang, takkan berhenti sepanjang